Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota Andika Prasetya, Aulia Zereta, dan Ayu Wulandari yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pengertian hadis adalah segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Menurut hadis, yakni segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW atau segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa ucapan, perbuatan, takrir, peneguhan kebenaran dan alasan maupun deskripsi sifat Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadis: bayan at-takrir, mempertegas atau memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan. Bayan at-tafsir, menjelaskan, menafsirkan, dan merinci ayat-ayat Al-Quran. Contoh, Allah mewajibkan sholat 5 waktu, tetapi tidak dijelaskan secara detail tentang cara-cara pelaksanaannya, syarat-syaratnya, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya. Tata cara salat kemudian dijelaskan di dalam hadis. Bayan at-tashrir, menetapkan atau mewujudkan suatu hukum atau ajaran yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Contoh, masalah siwak yang tidak terungkap secara detail dalam Al-Quran. Secara kodifikasi hadis zaman Rasulullah sehingga akhir abad pertama Hijriyah, hadis-hadis hanya berpindah dari mulut ke mulut. Pada abad kedua, hadis mulai dikodifikasi oleh seorang khalifah Bani Umayyah, Umar ibnu Abdul Aziz. Berawal dari Umar, sejarah pembukuan hadis dimulai dan melahirkan karya-karya hebat dari para ulama hadis yang sebagian dapat kita rasakan keberadaannya sampai sekarang. Jenis-jenis hadis fi'liyah, hadis yang berasal dari semua perbuatan atau pekerjaan Nabi Muhammad SAW. Hadis qauliyah, hadis yang berawal dari semua perkataan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Hadis takririyah, hadis yang berasal dari diamnya Nabi Muhammad SAW ketika melihat sahabat melakukan sesuatu. Dalil: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annallaha huwal aku wa anna ma'bada'ana min dunihi huwa batilu wa anna allahu huwa aliyul kabir. Artinya, kuasa Allah SWT yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah SWT dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka seru selain dari Allah SWT itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha tinggi dan maha benar. Quran Surah Al-Hajj ayat 26. Bab 4, pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan untuk memikul beban. Secara terminologi, ijtihad berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara tentang suatu masalah dari sumber hukum yang terperinci. Fungsi ijtihad, meski di Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun hadis. Selain itu, ada perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dan dengan kehidupan modern, sehingga setiap saat masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat tertentu atau
di suatu masa waktu tertentu. Secara etimologi, ijtihad berarti mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Secara terminologi, ijtihad berarti mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara tentang suatu masalah dari sumber hukum yang terperinci. Jadi itulah pengertian ijtihad menurut etimologi dan terminologi. Di sini ada namanya fungsi hadis. Meski Al-Quran sudah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua dalam kehidupan manusia itu diatur secara detail oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Mesti ada perbedaan keadaan pada suatu saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan modern, sehingga setiap masalah baru akan terus berkembang dan diperlukan aturan-aturan baru dalam melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan beragama sehari-hari. Misal dalam pasal 1 yang dulunya hanya umat Islam yang dituntun untuk beribadah, tapi sekarang sudah diganti dengan menyeluruh, ada agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, semuanya yang ingin memeluk agamanya masing-masing gitu. Terus jika terjadi persoalan baru bagi kalangan umat Islam di suatu tempat atau di suatu waktu tertentu, misal ada masalah, ijtihad inilah yang bisa digunakan. Syarat-syarat mujtahid atau ijtihad yaitu yang pertama, mengetahui isi Al-Quran dan hadis yang bersangkutan dengan hukum meskipun kita tidak hafal dari luar kepala. Yang kedua, mengetahui bahasa Arab dengan berbagai ilmu, contohnya ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu mani, ilmu bayan, ilmu badi, agar dapat menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah dengan benar. Mengetahui kaidah-kaidah ilmu ushul yang seluas-luasnya, karena ilmu ini menjadi dasar berijtihad. Jadi itulah syarat-syaratnya, harus mengetahui isi Al-Quran, Al-Hadis walaupun tidak secara detail. Yang kedua, mengetahui bahasa Arab dan mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti nahwu, sharaf, dan lain-lain. Demikian presentasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.